Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dusturukum ya ahlad darak wa ya ahlan naubah wa ya ahlal halli wal aqdi wa hum yamudduna wa yu'inuna nawayna ma nawahu afunas salihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahid nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memperkenankan kita semua untuk hadir bersama-sama dalam kajian ilmu, dan lebih khususnya tentang kajian seputar baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana dengan mempelajari sejarah ataupun biografi ataupun bagaimana sosok beliau itu akan menanamkan di dalam hati kita rasa cinta kepada beliau. Cinta itu mahal. Cinta itu mahal. Terkadang orang belajar puluhan tahun belum tentu cinta. Namun ini sangat jarang. Rata-rata orang kalau sudah kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti cinta sama beliau. Baik, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana sifat-sifat fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas bagaimana wajah Nabi, bagaimana sifat pipi Nabi, mata Nabi, telinga Nabi, kepala Nabi, dahi Nabi, hidung Nabi, mulut Nabi. Di pertemuan lalu kita sudah bahas, alhamdulillah. Kita sudah bahas dalam beberapa pertemuan, dan insya Allah ini sudah sangat cukup, lumayan cukup untuk bekal kita mengenal bagaimana sih perawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, intinya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling tampan, yang paling indah, lebih tampan ketimbang Nabi Yusuf. Sebagaimana yang dikatakan, Nabi Yusuf itu diberikan nisful jamal, setengah keindahan. Para ulama mengatakan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan al-jamal kullu, keindahan secara sempurna. Jadi kalau kita ini dibanding-bandingkan sama Nabi Yusuf, melanting jauh, sangat jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih tampan ketimbang Nabi Yusuf. Nah, jikalau demikian, kenapa dalam kisah Nabi Yusuf ada wanita-wanita yang terkena fitnah? Mereka sampai-sampai dikarenakan terbuai dengan ketampanan Nabi Yusuf, mereka memotong-motong jari mereka tanpa mereka sadari. Nah, ini pada hari ini pembahasan kita
pembahasan khusus tentang istimewanya keindahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi mukidaraini amin. Beliau berkata, sabata annahu sallallahu alaihi wasallam qad u'tiyal hasana kullah. Telah mantap riwayat bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan keindahan secara sempurna, secara keseluruhan. Walakinna hadzal jamal an-nabawi mutawajjud bi amrayni 'azimain. Namun keindahan Nabi ini dimahkotai, dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua perihal agung. Diselimuti dengan dua perihal yang hebat. Apa saja dua perihal ini? Al-awwal al-haibatul jalaliyah, wibawa yang amatlah besar. Yang kedua, wasani an-nurul diyai, cahaya yang terang. Walidalik, karena alasan itulah kata beliau, lam yaftatin bihi man yara. Orang-orang yang melihat Nabi tidak terkena fitnah. Berbeda dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Fa innahu ma'a kaunihi u'tiya nisbal hasan. Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan, namun tidak diberikan wibawa yang sangat besar sebagaimana wibawanya Nabi Muhammad, dan tidak diberikan cahaya yang amatlah mencolok sebagaimana cahayanya Nabi Muhammad. Maka dikarenakan itu, wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf, mereka bisa memenuhkan pandangan mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf. Mereka melihat, kalau bahasa Palembang itu masati, bisa masati, dilihat sampai mereka terpana. Mereka pun terfitnah dengan ketampanan Nabi Yusuf. Berbeda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan wibawa yang sangat agung. Jangankan mau memenuhkan pandangan, melihat berpapasan adu mata saja mereka ketakutan, gemetaran, sebagaimana yang insya Allah akan kita jelaskan. Ini bukan dikarenakan diktator atau apa, sebagaimana insya Allah sebentar lagi kita akan membaca pembahasan tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam, ketika para wanita, ini bukan wanita-wanita sembarangan, yang memotong-motong jarinya itu bukan wanita sembarangan. Para pembesar-pembesar negeri Mesir ketika itu, istri-istri menteri, istri-istri orang-orang yang punya jabatan, tidak orang-orang berkelas. Mereka terpana dengan ketampanan Nabi Yusuf dan memotong-motong jari mereka tanpa mereka sadari. Tiba-tiba sudah selesai terpotong jari-jari mereka. Dan mereka pun berkata setelah itu, hasya lillah, ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Oh, maha suci Allah, ini bukan manusia biasa ini. Ini tidak lain dan tidak bukan malaikat yang mulia. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam, sebagian ulama berkata, andai kata wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf, mereka dapat memenuhkan pandangan mereka ke wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan mencabik-cabik dan memotong-motong jantung mereka sendiri tanpa mereka sadari. Bukan jari lagi, jantung dicabik-cabik, mereka pun tidak merasa. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah syair, wasahtu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la'atharna taqti'al qulubi 'alal aidi. Dan para wanita sahabat-sahabat Zulaikha,
Andai kata mereka melihat dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, la asarna taqti'al qulubi 'alal aidi. Maka sungguh mereka akan lebih memilih mencabik-cabik hati mereka, jantung mereka, ketimbang memotong-motong tangan mereka sendiri. Karena tidak tahan dengan ketampanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah selimuti keindahan Nabi dengan wibawa yang sangatlah hebat. Berbicara tentang wibawa Nabi, banyak sekali kisah-kisah para sahabat yang menunjukkan bahwasannya wibawa Nabi sangatlah hebat. Di antaranya yang disifatkan oleh anak tiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu Hindun bin Abi Halah. Ini putranya Sayyidatuna Khadijah. Jadi Sayyidatuna Khadijah itu sebelum menikah dengan Nabi sudah menikah terlebih dahulu dengan dua lelaki yang sudah wafat. Kemudian baru menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini anak tirinya Nabi dari Sayyidatuna Khadijah, Hindun bin Abi Halah. Beliau mensifati tentang wibawa Nabi. Beliau berkata, kana sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu besar dan terasa agung di seluruh hati-hati orang. Dan mata-mata orang pun mereka mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata dan hati tidak mampu untuk memandang penuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bercerita juga tentang besarnya wibawa Nabi ketika beliau mensifati tentang Nabi. Jadi Sayyidina Ali itu pernah diminta sama murid-muridnya, sama orang-orang yang dekat dengan Sayyidina Ali, sifatan Nabi, sifatkan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang sifat-sifat yang disifati oleh Sayyidina Ali. Di antaranya ada satu petikan ungkapan beliau yang sangat populer. Beliau mengatakan, man ra'ahu badihatan haba. Orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam badihatan, tidak sengaja, tiba-tiba berpapasan mata, adu mata, tidak sengaja, haba, gemetar ketakutan dikarenakan wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Dan orang yang membaur dengan Nabi, kenal dengan beliau, pasti cinta sama Nabi. Tak mungkin tak cinta, pasti cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebab segala keindahan ada pada diri Nabi. Dulu kita pas lagi di awal-awal belajar kitab Syama'il, kita pernah sampaikan, yang bikin seorang hamba, seorang makhluk cinta sama makhluk yang lain itu 3 hal. Al-kamal, wal jamal, wal jalal. Kesempurnaan pada diri yang dicintai. Berbicara tentang kesempurnaan, tak kata yang menandingi Nabi dari segala sisi, kesempurnaan zahir ataupun batin. Yang kedua, jamal, keindahan. Berbicara tentang keindahan, tidak ada yang lebih indah ketimbang Nabi, baik zahir ataupun batin. Yang ketiga, keagungan. Berbicara tentang keagungan, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang lebih agung ketimbang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menambahkan wan nawal, dan jasa, kebaikan. Berbicara tentang jasa, tidak ada satupun yang lebih besar jasanya terhadap diri kita ketimbang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sebab yang bikin makhluk cinta sama makhluk lain terpenuhi pada diri Nabi dan sangat-sangat lengkap, tidak ada satupun yang menandingi.
Di Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba." Barang siapa yang membaur dengan Nabi, kenal sama Nabi, pasti ada rasa cinta kepada Nabi di dalam dirinya. Makanya para sahabat itu, para ulama itu, mereka tidak berhenti dalam membahas syama'il, belajar tentang sosok Nabi, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ingin menanam cinta. Mau tidak mau pasti cinta, mau tidak mau pasti cinta. Kita tidak cinta itu gara-gara tidak kenal. Sering kita dengar tak kenal tak sayang. Nah, sebelum kita membahas beda antara haibah sama sombong. Beda. Haibah itu wibawa. Wibawa sampai-sampai orang tidak berani untuk melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapannya. Beda lagi kalau orang membesarkan diri, sombong dengan kekuatannya atau semisalnya. Itu bukan wibawa. Itu membuat orang lain takut, menakutkan itu. Beda. Bedanya apa kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim? Bedanya haibah sama bikin orang lain takut dengan membesarkan diri. Kalau haibah itu, wibawa itu timbulnya dikarenakan ada pengagungan yang sangat hebat di dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang di dalam hatinya ada rasa takut yang sangat kuat, pengagungan yang sangat kuat kepada Allah, sebesar itulah wibawanya di hadapan orang lain. Makanya ada ungkapan ahli tasawuf seperti ini: man khafallah khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut sama Allah, segala hal bakal segan dan takut dengan dirinya. Makanya jangan heran kita, banyak kisah-kisah para waliullah itu, singa, macan, atau hewan buas, atau wong yang kuat sekalipun, walaupun badannya kurus, kecil, pendek, atau semisalnya, hewan buas tidak berani. Orang yang berbadan tegap, kekar, tidak berani. Bahkan para sahabat itu, mereka perang demi perang, memenangi peperangan yang kalau dari segi bilangan kalah jauh, ratusan ribu, sahabat cuma 3.000 atau semisalnya. Apa karena sahabat badannya keker? Tidak. Banyak sahabat yang badannya kecil. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada lagi saudaranya Anas bin Malik, Bara bin Malik. Bara bin Malik itu badannya kecil. Beliau yang menjadi sebab menangnya pertempuran besar ketika itu di negeri Syam melawan Romawi. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat badannya kecil, tidak besar. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mesir ke tanah yang berkah, bumi yang berkah, Palestina, Baitul Maqdis, daerah sana. Pas mau masuk, Nabi Musa mengirimkan 12 utusan dari setiap kabilah. Nabi Musa ngomong, jangan cerita sana sini, sampai apa yang kalian dapat ceritakan sama aku, tutup mulut. Akhirnya mereka orang 12 datang, balik lagi menemui Nabi Musa alaihissalam. Mereka lihat yang lagi menguasai Palestina ketika itu suku Amalik. Suku Amalik ini badannya besar, sangat besar, jauh dari orang biasa. Berotot besar, rame, keturunannya kaum Ad. Kaum Ad ini kaum yang paling kuat, kaumnya Nabi Hud. Nah ini keturunannya kaum Ad, suku Amalik, badannya besar. Balik Bani Israel badannya kecil, tidak besar. Balik
10-12 orang ini Nabi Musa ngomong, jangan cerita sana sini. Tapi 10 melanggar, cerita sana sini, 2 tidak melanggar. Yang tidak melanggar itu diantaranya Yusha bin Nun, yang kelak menjadi khalifahnya Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Nah ketika itu, apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Badan itu bukan inti. Kalau orang sudah punya rasa takut sama Allah, segala hal takut sama dia, segen lawan dia. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Masuklah, kamu takut sama Allah. Kalau kalian masuk pasti menang. Disebut sama ulama ahli tafsir, kenapa pasti menang? Karena ada rasa takut sama Allah. Kalau kita ada rasa takut yang hebat sama Allah, sebesar apapun musuh takut sama kita. Jadi kita ulangkan lagi bahwasanya haibah, wibawa itu timbulnya dari mana? Dari keistiqomahan seseorang dan rasa pengagungannya kepada Allah. Semakin agung Allah di dalam hatinya, semakin besar Allah dalam hatinya, semakin besar haibahnya. Jadi jangan heran kita, kenapa kita tidak kata haibah? Kenapa kita tidak kata haibah? Pengagungan kita sama Allah sangat minim, sangat minim. Makanya tidak kata haibah. Makanya dikatakan sama ulama, termasuk tanda kewalian seseorang itu apa? Punya haibah. Di antara tanda-tanda wali, kekasihnya Allah, itu punya wibawa khusus. Orang tak benci, cinta sama dia, cuma punya wibawa. Wibawa. Kenapa ada wibawa? Karena hatinya penuh dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ghairuhu, berkata lagi, cerita lagi sahabat lain tentang wibawa Nabi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awqaran nasi fi majlisi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling tenang, paling mantap di majlis. Guru kami, kalau dulu di Lubang Karim itu, gurunya lagi Al-Habib Hasan bin Abdullah Syafiri, itu mendidik murid-muridnya ketika menjadi hadirin di dalam suatu majlis. Itu dari awal majlis sampai akhir majlis, itu kepala mantap. Kalau tidak melihat ke depan, orang yang berbicara atau seorang penceramah atau seorang pengajar, matanya tertunduk ke bawah. Tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, dari awal majlis sampai akhir majlis. Dan kita saksikan ini banyak guru-guru kita di negeri Yaman itu. Majlis 3 jam Pak, 3 jam, maulid panjang, qasidah panjang, ceramah 1 jam, panjang majlis. Kita lihat kuat apa tidak? Kalau majlis 1 jam kita lihat kuat, wajar 1 jam masih. 3 jam, subhanallah, dari awal sampai akhir cak ini. Paling gerak dikit cak ini. Tidak ada gerak kanan, gerak kiri. Nah, di antara adab majlis itu namanya waqar, tenang seperti ini. Semakin waqar seseorang dalam majlis, semakin banyak cahaya-cahaya Allah masuk dalam hatinya. Dan semakin jauh dari su'udzon, berburuk sangka dengan orang lain. Kalau kita lagi majlis, dikit-dikit noleh kanan, noleh kiri. Nah, si fulan ini baru datang langsung langkah ke kanan, tidak fokus lagi kita majlis, suudzon sana sini. Nah, fulan ini gonta ganti posisi terus. Tak tenang hati kita, tidak siap hati kita untuk menerima sir-sir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam awqaran nasi fi majlisi, orang yang paling tenang di majlisnya.
Wa dakhala alaihi rajulun fa asabathu min haibatihi ra'datun. Dan masuk pada suatu waktu di majlis Nabi seseorang lelaki, pas dia masuk berjumpa dengan Nabi, tiba-tiba dikarenakan haibah Nabi, wibawa Nabi, ini orang gemetar dahsyat. Sampai-sampai Nabi kesian. Nabi ngomong lemah lembut untuk menenangkan orang ini. Nabi ngomong hawwin alaik, enjoy, tenangkan diri, tenangkan diri. Dalam riwayat lain ada tambahan, Nabi ngomong fa inni lastu bimalik, innama ana numra'atin min Quraisy ta'kulul qadid. Aku ini bukan raja, Nabi, diktator, enggak. Aku ini cuma seorang putra dari seorang wanita orang Quraisy yang memakan daging kering, daging dendeng. Aku orang biasa, kata Nabi, bukan raja, kata Nabi. Dia omongin lemah lembut sama Nabi sampai hilang gemetaran orang tersebut dan tenang hatinya. Sayyidina Amr bin As, beliau bercerita juga tentang wibawa Nabi. Wa ma kuntu utiku an abla'a aini minhu ijlalan lahu. Aku tak berani, kata Sayyidina Amr bin As, untuk memenuhkan mataku untuk memandang Nabi. Kenapa tak berani? Karena mengagungkan Nabi. Walau su'iltu an asifahu, dan jikalau aku diminta untuk mensifati bagaimana paras Nabi, ma ataqtu, aku tak bakal mampu. Kenapa kata Sayyidina Amr bin As? Li'anni lam akun abla'a aini minhu, karena aku tidak pernah memenuhkan pandangan mataku terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercerita juga anak tiri Nabi Hindun bin Abi Hala. Nabi itu kalau lagi ngobrol di majelis, berbicara di majelis, seluruh orang, seluruh sahabat yang duduk bareng dengan Nabi, mereka menundukkan kepalanya galau. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang hinggap. Ya, kalau burung ada yang hinggap, pasti palanya mantap. Kalau goyang dikit berlari burungnya. Jadi para sahabat sangat tenang dan mereka tertunduk di majlis dari awal sampai akhir kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara. Dan juga diceritakan tentang haibahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Pernah pada suatu hari ada sahabat wanita namanya Qailah bintu Makhramah. Qailah bintu Makhramah. Qailah ini pernah pada suatu hari datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini kalau ada sahabat wanita yang datang bertemu dengan Nabi, dipersilahkan sama Nabi. Cuma tidak ada berhadapan dengan Nabi. Di mana diletakkan para wanita sama Nabi? Diletakkan sama Nabi di belakang punggungnya. Jadi Nabi tidak melihat mereka. Nah, Qailah ini berposisi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qailah bercerita, ketika aku duduk di belakang punggung Nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi duduk sangat khusyuk. Kebetulan Nabi ketika itu lagi duduk jongkok. Nabi lagi sangat khusyuk. Sampai-sampai ketika melihat Nabi, tiba-tiba bergetar ketakutan ini Qailah bintu Makhramah ini karena membawa Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diajak berbicara sama sahabatnya. Nabi tidak lihat. Para sahabat bilang, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar'adatil miskinah." Wanita ini kesian, gemeteran dia, ketakutan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tanpa menoleh. Nabi berkata tanpa menoleh, "Ya miskinah, alaikis sakinah." Wahai wanita yang kesian, tenang, jangan takut, jangan gemetar. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong itu, Qailah ngomong, aku pun akhirnya tenang. Rasa takut, gemetaran pun hilang. Nah, ini sebagian cerita
tentang besarnya wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kita jadikan dalam garis besar, satu, wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kalau orang lihat Nabi secara tiba-tiba berpapasan, adu mata tanpa sengaja, itu gemetaran, dikarenakan besarnya wibawa Nabi. Yang kedua, termasuk wibawa Nabi SAW, banyak para sahabat-sahabat itu yang ketika berjumpa dengan Nabi itu gemetaran, apalagi kalau hatinya belum kuat dengan cahaya iman atau semisalnya, gemetaran dahsyat. Ketika Nabi SAW itu betapa besar wibawanya, sampai-sampai rata-rata sahabat itu mereka tidak berani untuk memenuhkan pandangannya untuk memandang Nabi SAW. Tidak berani, palingan melirik sedikit nunduk lagi, melirik sedikit menunduk lagi. Keempat, tentang wibawanya Nabi SAW ini tidak disebut di dalam kitab ini. Nabi SAW itu wibawanya itu bisa bikin seluruh pasukan itu gemetaran. Pasukan musuh langsung ketakutan kalau lihat Nabi SAW. Jangankan Nabi datang, 1 bulan jarak sebelum Nabi datang, Nabi sudah diberikan keistimewaan sama Allah, musuhnya sudah ketakutan, musuhnya sudah gemetaran. Ini termasuk wibawa Nabi SAW. Nah, kalau para sahabat, ada pertanyaan yang timbul bahkan, kalau para sahabat mereka tidak mampu untuk memenuhkan pandangannya melihat paras Nabi, kok bisa para sahabat mensifati Nabi SAW secara detail? Alis Nabi seperti ini, hidung Nabi seperti ini. Dijawab sama ulama, jikalau kita perhatikan sahabat-sahabat yang menceritakan tentang sifat paras Nabi, sifat fisik Nabi, itu rata-rata sahabat yang masih kecil, sahabat yang masih muda, yang masih kecil, 5 tahun, 7 tahun, atau 13 tahun ke bawah. Sahabat-sahabat yang masih kecil, sahabat-sahabat yang masih kecil, dia nyelonong-nyelonong, angkat kepala, anak kecil agak takut-takut jangan seperti itu. Jadi rata-rata yang mensifati tentang Nabi SAW itu sahabat-sahabat muda. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu lama tinggal di rumah Nabi sebelum Nabi diutus. Bahkan ketika Nabi SAW diutus pun beliau belum balik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib belum balik. Sayyidina Ali ini termasuk orang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak yang belum balik. Yang mensifati tentang Nabi Hindun bintu bin Abi Hala, anak tiri Sayyidatina Khadijah. Yang masih muda-muda kalau rata-rata yang mensifati tentang diri Nabi, Sayyidina Usamah bin Zaid, sahabat-sahabat yang masih muda. Adapun sahabat-sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Amr bin As, bahkan mengatakan aku tidak mampu mensifati fisik Nabi. Sahabat-sahabat lain mereka sudah dewasa, jadi mereka tidak berani mengangkat pandangannya ke wajah Nabi SAW. Sebelum kita tutup, ada satu cerita lagi tentang wibawa Nabi. Ini tentang seorang sahabat yang ikut perang Badar. Beliau ini namanya Abu Mas'ud Al-Badri. Beliau bercerita pernah pada suatu hari beliau ini marah besar sama budaknya, hamba sahayanya. Karena marah besar tadi, ini hamba sahaya dipukuli sama dia dengan pecut, pukulan yang kuat. Pas lagi mukul dalam keadaan marah, Sayyidina Abu Mas'ud bercerita, tiba-tiba aku dengar suara dari belakang, "I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Aba Mas'ud,
Tak ditoleh sama Abu Mas'ud. Cerita Abu Mas'ud, aku tak toleh sama sekali karena lagi marah. Kemarahan sudah meliputi diriku, menutupi akal sehatku. I'lam Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Nabi jalan sampai ke hadapan Abu Mas'ud. Ternyata kata Abu Mas'ud, Rasulullah yang manggil. Aku yang lagi dalam keadaan marah yang dahsyat, tiba-tiba dikarenakan wibawa Nabi yang sangat besar, gemetaran tangan ini, pecut pun jatuh dengan sendirinya. Aku ketakutan. Nabi pun menegurku, memarahiku. Wallahi, lallahu aqdaru alaika minka ala hada. Demi Allah, sungguh Allah lebih mampu untuk menyiksa dirimu ketimbang mampunya dirimu untuk menyiksa hambamu ini. Setelah dengar marahan Nabi SAW ini, Nabi ini wong tidak marah kalau untuk diri sendiri. Tapi kalau ada hukum-hukum Allah, hak-hak Allah yang harus ditegakkan itu disia-siakan, tak ada satupun yang berani melawan amarahnya Nabi atau mendiamkan Nabi. Ketakutan Abu Mas'ud ini. Setelah ketakutan Abu Mas'ud pun taubat, ngomong sama Nabi, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, la adribu gulaman li ba'daha abadan. Aku tidak akan pernah lagi memukul hamba sahaya milikku selama-lamanya. Bahkan disebutkan dalam sebagian kitab, hamba sahaya tersebut yang dipukuli langsung dibebaskan oleh Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Nah, ini cerita ini terakhir ini pas dengan momen Ramadan. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, bagusnya saling minta maaf satu sama lain dan juga saling memaafkan. Pahalanya memaafkan itu sangat besar. Ada 3 amal ibadah yang tidak ditentukan sama Allah dan Rasulullah, pahalanya 10 kali lipat, 70 kali lipat, 1000 kebaikan, 1000 dosa terhapus. Tidak. Allah Ta'ala langsung menunjuk tanpa hitung-hitung. Yang pertama puasa. Allah Ta'ala dalam hadis qudsi berkata, fa innahu li, puasa itu untuk aku semata-mata, wa ana ajzi bih, dan aku yang bakal balas dewe. Kalau ada wong kayu yang sangat baik, kadang-kadang kalau menunjuk itu keluarkan dari kantong atau dari tas tanpa mikir-mikir, tanpa lihat, banyak kadang. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam semesta? Sangat banyak pasti yang Allah berikan tanpa dihitung-hitung. Pertama puasa, yang kedua memaafkan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya Allah sendiri yang akan kasih. Allah yang tanggung dewe tanpa bilangan. Kemudian yang ketiga, pahala bersabar. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang sabar akan diberikan balasan oleh Allah, pahala oleh Allah tanpa main hitung-hitung lagi. Nah, 3 amal ibadah ini sangat bagus. Nah, sebelum masuk bulan suci Ramadan, jangan sampai kita menyimpan dengki, dendam, kesel. Kalau Jakarta gedek ya, kesel, geram ngomong lain, hilangkan. Kata sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah ditanya, dimintakan bercerita tentang para sahabat. Para sahabat kalau nak masuk bulan suci Ramadan cak mana? Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Kami dulu tak ada satupun di antara kami yang berani menyambut bulan suci Ramadan, masuk dalam bulan suci Ramadan, sedangkan di dalam hati ini masih ada sebiji atom rasa benci, dengki terhadap saudara muslim. Tak ada yang berani. Kenapa? Karena ini menjadi penghalang terbesar untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Insyaallah majelis kita sementara sampai sini dulu. Semoga apa yang kita dengarkan tadi dan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk diri kami sendiri dan seluruh hadirin dan hadirat sekalian. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pantas atau salah atau agak kasar atau kurang berkenan di hati, kami memulai terlebih dahulu minta maaf dan semoga dimaafkan. Dan pesan yang kedua, jangan lupa mendoakan sesama kita, terlebih khusus saudara-saudara muslim, apalagi yang di daerah-daerah konflik. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi mereka semua dan melindungi kita galau dari segala fitnah dunia, akhirat, dan fitnah agama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هكذا مني والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.